Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 18 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 hingga 33. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, di hari keempat novena Pentakosta kita ini, kita masih mendengarkan sabda Tuhan pada amanat perpisahannya. Bagaimana Tuhan sudah menyampaikan kepada kita para murid bahwa pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih itu pasti akan kita alami dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Tetapi Tuhan juga berpesan bahwa kita tidak perlu berkecil hati, terlalu bersedih, karena Tuhan pasti akan selalu menemani kita seperti Bapa menemani Tuhan Yesus pada saat Dia ditinggalkan. Para sahabat yang terkasih, saya kira kita semua dalam kehidupan ini pernah mengalami sebuah perpisahan. Mungkin perpisahan itu memang sudah terjadwal. Ada juga perpisahan yang datangnya tiba-tiba. Tidak ada perpisahan yang tidak terasa berat di hati. Tetapi kita juga sudah dibekali oleh Tuhan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kita percaya Tuhan selalu menemani kita, menyertai kita. Bahkan Tuhan bilang, "Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman." Para sahabat yang terkasih, memang kita ini perlu diingatkan terus-menerus. Karena kita ini lemah, kita ini rapuh, kita ini pelupa, kita sering tenggelam dalam pikiran-pikiran kita sendiri, tenggelam dalam kesibukan kita, sehingga kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saya sendiri merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus memang dalam fisik beliau sebagai manusia hadir di dunia untuk menemani satu persatu umat domba-dombanya. Itu tentu akan sangat sulit sekali
Tetapi kalau Tuhan pulang ke surga menyiapkan tempat untuk kita, rumah abadi kita nanti, maka Roh Kudus bisa datang. Saat Roh Kudus datang bekerja, dia bisa menyentuh, menemani semua hati yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, mungkin kita yang hidup 2000 tahun kemudian juga akan sulit sekali untuk bisa menjadi murid-muridnya yang sejati. Kita bersyukur Tuhan naik ke surga dan kemudian Roh Kudus datang. Roh Kudus datang untuk Anda dan juga saya dan semua orang yang ada di muka bumi ini di mana Tuhan berkenan menganugerahkannya. Para sahabat yang terkasih, sungguh sebuah penantian yang penuh harapan. Penantian yang selalu mengingatkan kita betapa kehadiran kita di bumi ini menjadi ciptaan Tuhan itu memiliki misi yang khusus, misi tersendiri. Tuhan mengutus kita untuk menjadi apa diri kita adanya sekarang ini. Mungkin ada anak-anakku, anak kaum muda yang masih berjuang untuk mencari jati diri, mungkin ingin mengetahui lebih dalam apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Semoga kalian selalu dikuatkan. Mari kita menanti Sang Penghibur, Tuhan yang akan menjadi terang bagi setiap langkah kita. Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, meskipun dunia meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan juga di bulan yang istimewa ini, kita masih ada di bulan Maria. Saya percaya Bunda Maria juga membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita apabila kita mau datang kepadanya. Saya sendiri dalam pekerjaan saya sering merasa hektik, bahkan burnout. Begitu sampai saya lupa banyak hal, sampai saya tidak punya lagi semangat dan bersikap masa bodoh, saking sudah lelahnya. Saya ingin sekali satu hari bisa beristirahat, tidak melakukan apa-apa, hanya sendirian. Setelah setiap hari bertemu dengan paling sedikit 30 hingga 50 orang untuk mendengarkan cerita mereka setiap hari. Dan ada saat saya ingin Tuhan juga mendengarkan keluh kesah saya. Kadang saya tidak tahu harus berkata apa, dan pada saat itulah saya selalu diam dan bertanya kepada Bunda Maria, Ibu, tolong beritahu saya apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan pada situasi seperti ini. Saya kemudian diam, mengendapkan perasaan dan juga pikiran saya. Dan di situ kemudian saya seperti bisa menemukan damai dan bisa berpikir kembali untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya alami. Para sahabat yang terkasih, saya percaya para sahabat juga pernah mengalami hal itu. Mungkin untuk mengambil keputusan-keputusan kecil dalam keluarga, atau harus mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar dalam tanggung jawab para sahabat sekalian. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sungguh-sungguh ditinggalkan. Mungkin kita merasa sendiri, kesepian, tapi itu artinya kita kurang mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Kita jauh dari Tuhan. Seandainya kita sadar dan kita ingat Tuhan selalu ada bersama kita, tentu kita tidak pernah merasa sendiri. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan pernah merasa sendirian. Para sahabat yang terkasih, seperti anak saya yang sekarang merantau untuk
meraih cita-cita mereka masing-masing di kota-kota yang berbeda. Mereka beberapa kali bertanya kepada saya, "Mama, aku harus bagaimana?" Itu seperti sebuah pengalaman yang buat saya juga sangat menyentuh, karena nun jauh di sana, anak-anak membutuhkan saran dan jalan keluar untuk apa yang mereka hadapi. Saya pun sama, saya bertanya sama Bunda Maria, "Ibu, kalau seperti ini saya harus bagaimana?" Ya, kita bersyukur dan berterima kasih sekali kita punya ibu yang senantiasa juga setia mendoakan dan menemani kita dalam setiap langkah dan perjuangan hidup kita setiap hari. Ibu yang mengingatkan kita bahwa putranya adalah penolong yang luar biasa, yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Para sahabat yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Selamat melaksanakan tugas perutusan kita semua sepanjang hari ini, dan kita akan bersama-sama berjalan bersama Tuhan, bersama Bunda Maria dalam setiap pertemuan kita dengan sesama dan semua saja yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.